Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Alfiani, NPM 1911090300 dari Fisika 5D. Di sini, saya akan mengerjakan tugas praktikum menggunakan MATLAB pada mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyahri MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi antara dua massa. Isaac Newton adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang adanya gaya gravitasi. Menurut cerita, gagasan ini diawali dari pengamatan Newton pada peristiwa jatuhnya buah apel dari pohonnya. Kemudian, melalui penelitiannya lebih lanjut mengenai gerak jatuhnya benda-benda, ia menyimpulkan bahwa apel dan setiap benda jatuh karena tarikan bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Dari analisa di atas memunculkan hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besarnya gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Secara matematis dirumuskan yaitu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana F yaitu gaya tarik gravitasi satuan Newton, M1 M2 yaitu massa masing-masing benda satuan kilogram, R yaitu jarak antara kedua benda satuan meter, G konstanta gravitasi umum yaitu 6,673 kali 10 pangkat min 11 Nm pangkat 2 per Kg pangkat 2. Di sini saya akan mengerjakan persamaan ini menggunakan MATLAB berdasarkan modul yang telah diberikan. Yang mana pada sebelumnya saya sudah mengerjakan skripnya dan sudah menjadi file. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Dan untuk masa pertama, kita akan memberikan nilai sesuai yang ada di modul tersebut. Ini 2,5, 1,093, 1,5. Itu kita enter. Dan hasil dari force between the masses is 1,8226 Newton. Yang kedua yaitu tentang gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Hukum kuadrat terbalik yang diusulkan oleh Isaac Newton menunjukkan bahwa gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara pusat-pusat benda. Mengubah jarak pemisah atau D menghasilkan perubahan gaya gravitasi yang bekerja di antara benda-benda karena kedua kuantitas berbanding terbalik. Peningkatan satu kuantitas menyebabkan penurunan nilai kuantitas lainnya. Artinya, peningkatan jarak pemisahan menyebabkan penurunan gaya gravitasi, dan penurunan jarak pemisahan menyebabkan peningkatan gaya gravitasi. Di dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat kebalikan atau hukum kuadrat inverse adalah hukum fisika yang menyatakan kuantitas atau daya fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya. Hukum kuadrat terbalik umumnya berjalan ketika suatu gaya
energi atau kuantitas tidak berkesudahan autannya dipancarkan secara radikal dari sumbernya. Karena lapang permukaan sebuah bola yang besarnya 4 pi r kuadrat sebanding dengan kuadrat jari-jari. Karenanya semakin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumbernya, semakin tersebar dalam sebuah daerah yang sebanding dengan kuadrat jarak dari sumber. Dengan demikian, kuantitas yang melewati satu satuan lapang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Hubungan antara gaya gravitasi atau F-graph antara bumi dan benda lain dan jarak yang memisahkan pusatnya atau D dapat dinyatakan dengan hubungan F sebanding dengan 1/D kuadrat. Selanjutnya, kita akan mengerjakan persamaan yang kedua pada MATLAB, yang mana sebelumnya saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu dan sudah berbentuk file. Nah, inilah skrip dari gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Kemudian kita run. Nah, kemudian kita masukkan nilai atau angka yang ada pada modul. Untuk masa pemasukannya yaitu 2,5. Kemudian kita enter. Mas 2-nya yaitu 1,093. Enter. Dan positive value of distance-nya yaitu 1,0 min 9. Kemudian kita enter. Dari persamaan gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik terdapat grafik seperti pada layar. Dan yang ketiga yaitu tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau nilai F0-nya sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya, tapi bergantung pada ketinggiannya. Ternyata fenomena apel jatuh yang pada awal tadi dijelaskan tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Secara matematis, perumusan pada gerak jatuh bebas dapat dituliskan yaitu Ft sama dengan F0 plus Gt. Kemudian Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat plus 2GH. Kemudian H sama dengan F0 kali T plus setengah GT kuadrat, di mana Ft yaitu kecepatan benda saat T sekon dengan satuan meter per sekon. F0 yaitu kecepatan awal benda meter per sekon. H yaitu ketinggian benda satuan meter. H0 ketinggian awal benda satuan meter. T yaitu waktu tempuh satuan sekon, dan G yaitu percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat. Dan sekarang kita akan mengerjakan persamaan yang ketiga yaitu tentang gerak jatuh bebas pada aplikasi MATLAB. Dan saya sudah mengerjakannya terlebih dahulu dan
sudah berupa file. Nah, seperti inilah persamaan ketiga tentang gerak jatuh bebas. Kemudian kita run. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan angka yang tertera pada modul, yaitu 11,3. Kemudian kita enter. Dari persamaan gerak jatuh bebas, kita mendapatkan hasil grafik seperti pada layar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.